Oke teman-teman, selamat datang di channel gua. Jadi di video kali ini gua akan menceritakan sesuatu yang berbeda sama sekali dari konten-konten gua sebelumnya. Jadi mungkin teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini biasanya gue sebelumnya tuh bahas soal stand up comedy atau vlog keluarga gitu. Nah di video kali ini gue pengen bikin satu video, bukan satu video sih, rencananya gue mau bikin konten soal uang. Jadi disclaimer teman-teman, gue bukan mau ngajarin, bukan mau menggurui gitu teman-teman. Gue cuma mau sharing pengalaman gue soal uang gitu. Jadi gue cerita sedikit, background gue adalah orang accounting teman-teman, yang sudah terbiasa dengan hitung-hitungan, dengan keuangan gitu. Tapi bertolak belakang banget sama cara gue mengatur uang gue sendiri. Mungkin kayaknya itu permasalahan banyak anak accounting kayaknya ya. Kita terbiasa ngatur uang yang bukan punya kita, tapi ketika kita ngatur uang kita sendiri malah berantakan gitu. Bahkan belum pernah nyoba untuk ngatur uang gitu. Jadi ini adalah konten yang rencananya akan panjang, rencananya. Semoga ya. Biar gua tahu progres skill gue dalam mengatur uang tuh udah sejauh mana gitu. Kalau sekarang tuh masih masih belajar banget, gue masih belajar banget, jujur masih belajar banget. Jadi gue mau sharing terkait pengalaman gue teman-teman. Biar siapa tahu nih ya, siapa tahu ada manfaatnya buat teman-teman yang mau nonton video ini gitu. Biar belajar lah, karena kita tuh terlalu banyak dikasih tahu cara menghasilkan uang, tapi jarang dikasih tahu cara ngatur uang. Karena ini adalah dua ilmu yang berbeda teman-teman. Kalau cara ngatur uang tuh cara ngasilin uang tuh banyak banget gitu. Kita sering banget dijejelin bahkan sama orang tua, harus pintar nyari duit segala macam, tapi kita nggak pernah diajarin untuk gimana caranya ngatur uang. Paling sesimpel cuma dikasih tahu kalau punya duit nabung nabung nabung. Dulu terdengar benar nabung itu teman-teman, tapi setelah gue setahun terakhir ini belajar soal keuangan gitu, baca-baca buku, terus aplikasiin sendiri, kayaknya nabung tuh agak kurang relevan di indis ekonomi. Indis ekonomi. Jadi gue mau cerita teman-teman cara gue mengatur uang. Jadi semuanya berawal ketika gue mulai ini tahun lalu, di awal tahun 2025. Sebelum Januari 2025, gue tuh kerja dari 2012. Dan uh, ke 2024, sebelum 2025 kan, itu kurang lebih 12 tahun gue nggak punya apa-apa teman-teman. Dalam artian nggak punya tabungan sama sekali. Boro-boro dana darurat, investasi, apalagi ya, emas, terus apa properti, apalagi nggak ada sama sekali teman-teman. Bahkan sampai hari ini sih. Ya wajar karena kan baru mulai, namanya orang baru mulai guys. Dan itu salah satu penyesalan gue teman-teman, gue baru memulainya di umur 31 tahun. Jadi mungkin teman-teman yang nonton ini masih umur 20-an awal, atau bahkan mungkin baru mau mulai kerja, lu harus lakuin ini guys. Jadi salah satu cara gue untuk mengatur keuangan adalah, ngatur keuangan kan nggak bisa sebulan 2 bulan kayak gitu guys, butuh proses panjang gitu. Yang gue lakukan adalah pertama kali bikin pencatatan pengeluaran dan pendapatan. Itu sangat-sangat uh, efeknya luar biasa teman-teman. Buat gue ya, menurut gue, karena gue sekali lagi gue disclaimer, ini gue pengen cerita pengalaman gue sendiri ya, bukan mau ngajarin, oke? Gue bikin spreadsheet, jadi ada pengeluaran tuh kategorinya apa, terus ada kas sama bank gue tuh ada berapa, banyak dah pokoknya. Jadi gue bisa tahu dalam sebulan uang gue tuh kemana aja, karena selama ini gue nggak pernah tahu duit gue tuh kemana. Total habis bukan masalah nominal,
Tapi masalah kita cara ngaturnya tuh kayak gimana. Gue baru belajar itu, teman-teman. Jadi setelah gue bikin catatan tuh, spreadsheet, gue sama istri gue mulai nyatetin tiap hari. Bener-bener semua uang, mau 500, 200 perak ya teman-teman, dicatat sedetail itu. Kenapa? Karena itu yang bisa ngasih tahu gue kemana uang gue selama ini. Karena selama ini gue nggak tahu uang gue kemana. Pokoknya habis-habis aja. Dan itu selalu jadi permasalahan tiap tanggal tua gitu. Dan gue tidak jarang gue sering berdebat sama istri perkara, loh kok uangnya sisa segini, kemana aja, dipakai apa aja. Nah ini dengan adanya pencatatan ini, gue jadi tahu pengeluaran gue kemana aja. Gue tahu real time uang gue ada berapa di bank ini, bank ini, bank ini, cash gue ada berapa, di istri gue ada berapa. Karena sebelum bikin pencatatan itu tuh bener-bener no clue sama sekali, gue nggak tahu uang gue tuh kemana aja gitu. Dan dari nyatet ini mungkin banyak yang mikir kayak, ih malas banget ya nyatet tiap hari. Bener teman-teman, capek tahu. Capek nyatetnya bener-bener. Tapi efeknya luar biasa buat gue ya, terutama buat gue bikin di spreadsheet teman-teman. Kalau lu mau nyatet keuangan di WhatsApp, di apa namanya, aplikasi, terserah lu lah. Tapi gue senangnya pakai spreadsheet gitu karena bisa gue olah sendiri. Kalau lu mau apa namanya, template-nya, komen aja, nanti gue kasih linknya, link spreadsheet-nya. Terus gue mulai catetin dari Januari 2025 sampai hari ini gitu. Dan di 6 bulan per 6 bulan tuh gue review gitu. Ternyata pendapatan dan pengeluaran gue tuh minus gitu. Ada masa-masa itu, ada banget malah teman-teman. Jadi dalam 1 tahun periode Januari Desember 2025 itu antara pemasukan sama pengeluaran itu minus 10%. Gue aja bingung kok bisa hidup ya. Ya itu minusnya itu ditutup sama utang. Balik lagi karena selama ini nggak pernah diatur duitnya, nggak pernah tahu kemana uang gue. Jadi main keluar aja gitu. Dan dari nyatat itu gue jadi tahu, oh ternyata jajan gue nih segini, gila banyak banget ya. Gue juga bisa tahu kayak, wah makan gue banyak banget nih, atau nongkrong gue banyak banget gitu, atau belanjaan gue banyak banget gitu. Dan dari situ ngasih efek psikologis ke gue untuk tiap kali pengen jajan, tiap kali pengen beli sesuatu, tiap kali pengen healing segala macem, gue tuh lihat spreadsheet karena kan bisa lihat di HP kan. Jadi gue cek, uh, per hari ini udah keluar segini nih bulan ini. Nah itu bisa ngerem sendiri teman-teman. Jadi buat gue salah satu cara atau langkah yang bisa lo lakukan untuk memulai ngatur uang, catat. Terserah lo mau nyatet di mana, yang penting catat. Bodo amat misalnya males ngeliat pengeluaran sebanyak itu, kayak mental kita down gitu. Itu yang gue rasain teman-teman. Itu, dan akhirnya nggak dilanjutin. Beberapa periode sebelum 2025 gue tuh sempat nyatet gitu, cuma kayak ngeliat uangnya banyak banget, plot twist kehidupan banyak banget, yang bikin gue aduh malas dah nyatet lagi. Tapi di awal 2025 gue mulai memaksakan diri gue, bodo amat apapun yang terjadi gue harus catet gitu, seberapa banyak pun uang yang keluar. Dan sampai hari ini gue masih nyatet, dan itu sangat-sangat ngasih efek yang baik ke gue gitu. Ya nggak langsung turun drastis, enggak, tapi setidaknya ada penurunan, ada progres. Jadi gue tahu kemana aja selama ini uang gue gitu. Jadi itu aja mungkin di video kali ini. Kalau lo mau mulai ngatur uang, catat, udah itu dulu aja, gak usah pusingin investasi, dana darurat, apa segala macam, teori-teori segala macam. Catat dulu aja biar lo tahu uang lo selama ini kemana. Segitu dulu aja teman. Terima kasih.